Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan, akhirnya senang sekali Pojurcast 811 bisa kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda di edisi kali ini hari Sabtu 4 November 2023. Di studio saya nggak sendirian, sudah ada Ibu Ika Levafik yang menemani saya pagi ini. Iya. Sebelum kita ke narasumber kita yang hadir pagi ini, kita mau memperkenalkan dulu nih Buletin Marlena. Oh iya dong. Ini dia Buletin Marlena kita yang edisi kelima, temanya menjadi wanita merdeka. Kenapa temanya menjadi wanita merdeka? Karena ini bertepatan dengan hari Agustus kemarin. 17 Ya, Agustus kemarin hari kemerdekaan. Wah, di sini menarik, banyak banget tema-temanya, banyak banget tulisan-tulisan dari para anggota DWP. Kalau mau pesan bisa, atau mau via digitalnya juga bisa. Nanti linknya Ada di description ya, box. description box. Dan kita juga ada persiapan nih untuk edisi Marlena yang ke-6 ya. 6, insya Allah awal tahun ya kita sudah akan rilis Buletin Marlena yang ke-6. Gak kerasa ya 6 tahun. Iya. 6 ya. Jadi Buletin Marlena kita ini Pak, terbitnya setiap 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan Tiga sekali. bulan sekali. Ya, dan tidak lupa juga Marlena ini kita punya tagline ya, bisa pola nah biasa. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena sebenarnya ini kan buletin ini untuk agar ibu-ibu ini kan semuanya termasuk awam ya atau newbie dalam dunia tulis menulis. Jadi kita ini bagaimana caranya agar kita bisa menulis dan menghasilkan karya gitu. Jadi bisa polanya biasa gitu ya. Terbiasa apa Iya. bahasa Indonesianya? Bisa polanya biasa. Bisa karena terbiasa. Bisa karena gitu. terbiasa, memang harus Iya. dibiasakan ya biar bisa. Iya, itu terima kasih ya Bu Ika. Kemudian saya lupa memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, saya Kenny Kausarina Azwar. Dan kali ini di studio sudah hadir narasumber kita, ini yang selaku Ketua Yayasan Pakem Matu, Dr. Muhammad Hafid Effendi MPD. Tepuk tangan dong di sini. Rame banget. Kita tuh gak sendirian ya, ditemani oleh 20 juta penduduk Indonesia yang ada di studio. Iya. Yang ada di rumah juga. Iya. Bapak Muhammad Hafid ini kebetulan adalah Ketua Yayasan Pakem Matu, yakni Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Madura. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi Mbak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Gimana ya, nih Pak? Pak Hafid? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga warga Indonesia sehat semua. Sehat ya, Ya, Pak. Amin termasuk ya, di Pak. kantor ini, di UPT ini. Sehat ya, Pak. Insya Allah sehat semua. Ini sebelum kita membicarakan seputar Marlena, ini kita ingin tahu sebenarnya Yayasan Pakem Matu ini adalah yayasan yang bergerak di bidang apa? Jadi begini Mbak ya, saya ucapkan salam dulu buat pemirsa se-Indonesia ya. Iya, Atau Pak. di Amerika juga. Oh iya, begini. nyampe kok, Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua dari Pulau Madura, Pamekasan. Yayasan Pakem Matu itu sudah terbentuk hampir 25 tahun begitu ya. Wow, sudah cukup lama ya. Bergerak 5 ya tahun. cukup lama, bergerak di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Madura. Jadi itu salah satu tujuannya adalah menatar guru-guru di Madura, baik guru SD sampai SMA dalam bidang pembelajaran, pendidikan dan tentang pengembangan sastra-sastra Madura. Baik itu puisi, cerpen, stand up komedi gitu ya. Oh, ada stand up Ya, ada komedinya stand up comedy juga. Berbahasa Tentunya Madura, dalam Pak. berbahasa Berbahasa Madura, Madura. gitu ya, berbahasa Madura. Oh, menarik. Kalau memaknai apa itu Yayasan Pakem Matu, itu punya dua makna ya. Pakem itu bumbu dapur yang lengkap. Itu pakem namanya. Oh, artinya Jadi bumbu pakem itu bumbu dapur yang lengkap atau kembali ke terahnya gitu ya. Yang kedua, matu itu manis gitu ya. Meskipun anggotanya dulu tua-tua ya, matu itu manis, memberi rasa manis kepada orang-orang yang ada di dunia khususnya di Madura. Artinya berbagi ilmu, bahasa dan sastra Madura. Pakem. Sering kami diundang oleh Balai Bahasa Surabaya di acara kongres dan menjadi penyaji teman-teman, karena kami punya 8 anggota, nggak usah banyak-banyak, yang penting solid begitu ya, bekerja bersama-sama. Dan alhamdulillah produk kami sudah banyak juga menerbitkan buletin
Ada buletin juga. Tentunya buletin berbahasa Madura. Buletinnya iya full text bahasa Madura. Dari sastra, budaya, ejaan, pengajaran sampai carana agawe jajan Madura. Wow, resep begitu ya Pak? Iya, ada belus, terus ada kocor, apa itu, kue ada tradisional pikang, Madura. bumbunya apa saja itu dijelaskan. Makanya menarik kalau ada slot di Marlena itu jajan Madura. Terus bahannya apa dan bagaimana caranya untuk membuatnya, itu menarik. Madu itu manis, pakem itu bumbu yang lengkap begitu. Kebetulan ini sudah regenerasi ketiga Pak. Jadi saya ini regenerasi ketiga setelah 2 ketua ini, satu sudah meninggal, yang kedua sakit gitu ya. Dan yang ketiga generasinya saya. Ini sudah 3 tahun berjalan saya memimpin di yayasan ini. Kantornya dulu di Amin Ja'far, sekarang pindah ke Jalan Jalma di rumah saya. Jadi kantornya pindah. Di rumah Di rumah Bapak saya sendiri? ada Oke. ukuran 3x9. Itu saya jadikan kantor. Saya kasih AC, saya kasih PVC semuanya itu. Dan lemari-lemari seperti ini. Memang kami itu sering dikunjungi orang luar begitu ya. Dari Provinsi Jawa Timur gitu ya. Dan pernah dapat penghargaan dari Pak Soekarwo dulu pada tahun 2013. Iya. Itu pelestari seni dan budaya. Jadi kami ke Surabaya waktu itu. Iya. Juga dapat bantuan-bantuan dari pusat dan apa itu Pemkab Pamekasan itu yang peduli untuk itu. Rutinitas kami di situ siaran ya di Ralita FM. Sekarang vakum 6 bulan karena satelitnya rusak katanya. Apa itu pemancarnya? Terus mencetak buletin, terus mengadakan workshop atau pelatihan untuk guru-guru SD sampai SMA. Sastra Madura ini sudah mengalami transformasi ya. Dari pendekatan tradisional sudah modern begitu ya. Seperti kata-kata bahasa Madura yang tempo dulu ini sudah mulai pupus gitu ya. Karena faktor apa? Karena pengaruh arus globalisasi era disrupsi ini memang menghantam habis. Seperti apa itu ucapan-ucapan yang seharusnya bahasa Madura betul itu diubah-ubah. Nah gitu ya. Kadang-kadang ada bahasa Indonesia nggak bisa dimadurakan, itu dipaksakan. Seperti perpisahan, itu dimadurakan menjadi parpesaan gitu ya. Terus melaksanakan, berarti itu alam paaki bahasa Maduranya. Banyaklah dari masyarakat itu menggunakan bahasa Madura yang campur aduk atau alikode begitu. Tapi justru yang seperti itu viral sekarang. Ya, viral malah, begitu ya. Malah orang Madura sendiri bangga bisa ngobrak-ngabrik bahasa Madura yang sudah pakem itu tadi menjadi sesuatu yang modern dibilangnya anak muda sekarang seperti itu. Iya, betul gitu ya. Yang susah itu apa? Kosakata yang ada nanti bisa hilang oleh anak muda, itu yang susah. Makanya harus ada, kami itu menginventarisir kosakata lama yang hampir terpendam. Kami tulis di kamus gitu ya, di kamus bahasa Madura. Alhamdulillah kamus punya 3 gitu ya. Ini keluaran dari Pak Kemadu Pak sendiri. Kemadu 1, Balai Bahasa 1, terus ada praktisi 1 dari Bangkalan kalau nggak salah. Ini untuk kita bisa mendapatkan kamusnya ini di mana Pak? Dulu Atau dicetak kita banyak. bisa? Oh, Dulu dicetak banyak dan diperjualbelikan. Sekarang stoknya habis. E-book mungkin nggak ada. E-book belum. Satu e-book itu tulisannya orang Bangkalan kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi ke depan memang yayasan kami berencana ingin membuat website gitu ya. Di mana seluruh materi itu kami unggah di slot-slot website. Betul. Supaya orang bisa ngunduh Bisa sendiri. menjangkau, Download sendiri begitu. Itu menarik begitu. Sejauh ini yang sudah dilakukan Yayasan Pak Kemadu untuk melestarikan budaya Madura itu apakah sudah menjangkau semua lapisan masyarakat atau gimana Pak? Belum gitu ya, bertahap. Karena kami punya personel itu 8 orang gitu ya. Dan itu kompetensinya masing-masing orang punya. Satu spesialis bidang ejaan, satu bidang menembang itu, satu menulis carakan, satu di bidang puisi, satu di bidang cerpen. Itu sudah ada spesialisasinya. Untuk guru saya kira sudah menyebar di Kabupaten Pamekasan ya. Sumeneb juga punya komunitas yang tujuannya sama. Sampang Bangkalan juga punya komunitas gitu ya. Jadi hanya yang belum kami gelar gitu ya Mbak ya. Saya ingin mengadakan pelatihan di dinas-dinas instansi ini loh, yang belum, misalnya di satuan UPT gitu ya, seperti SKPD, baik itu di Telkom, di PLN atau di Dinas Pendapatan Provinsi
atau di Dukcapil itu saya ingin mengundang beliau-beliau, saya kirim surat gitu untuk mengikuti pelatihan tentang Mengenal lagi betul, Madura lebih gitu. dekat. Gitu Pak ya. Baik. Ini kebetulan kemarin juga kan kita bertepatan dengan hari ulang tahun Pamekasan yang ke-497. Iya, baru kemarin. Betul seperti itu. Betul. Nah, dari Yayasan Pakem Matu ini ada kegiatan nggak untuk menghidupkan kembali dalam kemarin? Saya amati sepertinya di Pemkat belum ada pameran budaya, entah mungkin keterbatasan biasa, saya tidak tahu. Tapi Tetapi dimulainya saya- sekarang Kemkap sudah tiap hari apa ya Bapak ya? Oh iya. Pakai Pakaian. Marlena. Oh iya. Jadi begini. Kecuali hari-hari besarnya Pamekasan. Saya usul mulai dulu kirim surat ke Bapak Bupati di saat hari jadi Pamekasan sebelumnya. Ini kan 3 November kan? Gongnya kemarin kan? kemarin. Itu ada upacara apa itu rapat paripurna ya. 1 minggu sebelum itu 1 minggu wajib dari SD sampai SMA bahkan seluruh kabupaten ini untuk berbahasa Madura. Wow. Gitu ya. Itu sudah saya kirim surat. Dan setiap 1 bulan di awal itu pakai baju Adat Marlena Madura. dan Pesa atau Gombor. Itu khusus Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Hari Jumat itu pakai santri, kostum seragamnya begitu, khusus Pamekasan ya. Kalau memang ada UPT dari provinsi saya kurang tahu apakah menyesuaikan Iya. begitu. Belum Jadi masuk. terus hari apa lagi yang 2 hari itu seragamnya putih hitam. Marlena, Pesa atau Pesa. Gombor dan baju Islami santri kalau hari Jumat begitu. Jadi itu mudah-mudahan tetap dipatenkan begitu, tidak berubah dalam rangka melestarikan tradisi dan budaya lokal yang ada di sini. Iya. Gitu ya. Baik. Untuk Yayasan Pakem Matu ini Iya. apakah bisa begitu Pak menambah anggota atau memang sudah saklek anggotanya itu Boleh, saja? menambah boleh, Caranya nggak apa-apa. seperti apa nih? Oh, Misalkan caranya ada orang nih ya Pak ya tertarik Ya. untuk mempelajari sastra dan budaya Madura, kemudian ingin bergabung ke Yayasan Pakem Matu itu seperti Ya. apa? Jadi begini, di Pakem Matu ini tidak mau mengajari anggota mulai dari nol. Jadi harus punya basic. Minimal S1-nya bahasa Indonesia, minimal punya karya kemaduraan. Ya. Minimal memahami kosakata meskipun tidak fasih. Jadi kami dari perspektif akademisi tidak ingin mengajari dari nol lagi. Berat itu ya. Betul. Mungkin ada komunitas lain yang merangkul belajar dari nol. Karena apa? Yayasan Pakem Matu itu perkumpulan orang yang memang direkrut untuk menjadi narasumber dan penyaji. Nah, makanya itu terbatas hanya 8 gitu ya. Jadi ada yang S2, doktornya 2, terus S2-nya Orang Madura itu ada asli? 3. Orang Madura asli? Orang Madura asli ya itu. Jadi harus orang Madura asli. Nggak boleh dari Jawa, itu sulit untuk ngajar itu. Iya. Dari Sumeneb ada 2 orang bergabung dengan kami. Selebihnya Pamekasan begitu. Jadi harus ada apa namanya? Credit point. Anda mau masuk Pakem Matu gitu ya. Jadi ngelamar lah. Ngelamar. Tapi yang perlu dipahami tidak mengharap ini ya, soalnya ini nirlaba ya yayasannya ya. Oh. Bukan yayasan bisnis. Betul. Nirlaba, nggak digaji tiap bulan. Jika ada job silakan, satu untuk semua, semua untuk satu ya. Kebetulan kami sekarang ada job belum tuntas menyusun buku teks SD sampai SMA. Penerbit PT Yudhistira. Masih selesai 2 buku, 3 masih di editor gitu ya. Jadi kami di sini pekerjaan banyak begitu ya. Nggak mencari pekerjaan kami, memang datang. Datang dengan sendirinya. Dari Provinsi Jawa Timur sudah pernah kolaborasi dengan kami nyusun buku teks jenjang SD sampai SMA sudah. Itu kurikulum 2013 sudah, Bang. Alhamdulillah sekarang kami menggarap buku teks dari PT Yudhistira. Gitu. Banyak sekali ya karyanya ya. Banyak. Dan tentunya untuk menjadi atau untuk bergabung ke Yayasan Pakem Matu yang paling utama adalah tentu harus cinta Madura dong. Ya, gitu. Cuma saya Bisa sekarang anak-anak berbahasa, muda sekarang gitu ya. susah ya Pak ya. Susah. Saya mulai 2005 masuk di Pakem Matu itu sering ditegur oleh sesepuh. Com, kamu salah. Kalau ke sendiri itu jangan berbahasa halus. Tak langkung Pak, kau le guber itu salah. Salah. Kau le pelai mana? Kalau ke orang itu guber atau buber. Kalau ke orang itu miarsaki,
kalau ke saya tak langkung dan gula mirengaki Mirengaki, kabar ya. gitu. Jadi penempatan kosakata itu harus Kurang tepat pas. begitu ya. Betul betul. Lumayan kompleks ya. Ya, kompleks Iya. begitu. Pak Hafid sendiri melihat anak-anak Madura nih, khususnya di Pamekasan, ketika ada diklat bahasa Madura atau mungkin tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan budaya Madura itu, Iya. antusiasmenya seperti apa? Oh sebelum ke situ rasanya pelajaran bahasa Madura sendiri anak-anak sekarang juga Memang Nah, ya itu Pak, gimana ya Pak ya cara ada menghidupkan? materi iya. yang ditakuti oleh anak muda itu, ada 2 materi yang ditakuti. Satu, teknik menembang, tembang, ya bukan lagu dolanan, menembang itu. Menembang, Yang kedua apa istilahnya terkait macopat Nah, bukan macapat. macapat Macapat atau macopat macopat? istilahnya Iya. ya. Ada mas kumambang, terus ada apa itu pucung, gitu, jenis-jenis tembang ya. Iya. Dan teksnya itu memang disusun oleh wali, ya, wali songo yang disusun itu. Jadi bukan main-main itu. Iya. Yang kedua materi menulis hono coroko, cara Ah, Madura. itu. Itu yang ditakuti oleh siswa, bahkan gurunya kadang-kadang kalau mengajar diloncati itu. Wah ini nggak penting, ini nggak dilestarikan. Saya usul 3 kali ke yang memimpin Pamekasan itu, belum terrealisasi. Kalau kita melihat di Bali ya, nama kantor di bawahnya tulisan Caraka. Betul. Misalnya kantor Bapeda, tulisannya kantor Caraka. Bapeda dalam tulisan Iya, Caraka. Caraka, betul. Sampai di kampus saya usul sudah diterima tapi belum ditulis. Kampus gitu ya. Karena saya pernah mendengar kalau anak Caraka itu identiknya dengan Hindu. Bukan, itu memang ya, itu kan mulanya asbabun nusulnya pada zaman itu ya. Iya. Tetapi dulu zaman kerajaan. Tetapi untuk melestarikan kita kan tidak boleh melihat apa itu dari mana kan begitu. Kalau kita boleh tahu ya, baju-baju yang dipakai, baju koko itu kan dari motif China sih. China, Mengapa betul. kita kok memakai Kerahnya gitu ya? itu ya, kerahnya. Mbak boleh saya minum ya? Boleh, monggo Pak. Mungkin pemirsa di sana juga minum. Iya, membicarakan budaya Madura ini sangat luas sekali ya. Tentunya di dalamnya ada seorang sosok, ini sesosok Marlena. Nah, Tapi kita sendiri, sebelum bahas Marlena, mohon izin saya Bapak. Iya, iya, Mbak. Saya menggantikan tadi pembawa acara sebelumnya Ibu Ika Julia, saya Dian, anggota Dharma Wanita sekaligus karyawati di UPT BPD Pamekasan. Iya. Meneruskan tadi yang tadi. iya. Oh, iya. Baik, ini kan kebetulan nih ya. Saya kasih tahu lagi nih buletin Iya. kita. Kebetulan nama buletin kita mengambil nama Marlena. Iya. Iya, sebenarnya kita ini penasaran. Marlena ini apakah benar ada dalam seorang sosok atau hanya simbolik aja perempuan Madura? Iya. Mungkin Pak Hafid tahu seputar Marlena, bisa dijelaskan Pak? Karena Ya. sebelumnya begini, Pak Afif. Iya, gimana, Mbak? Saya Madura asli. Mm-mm. Dalam bayangan saya sosok Marlena itu superwoman karena di luar sana menggambarkan Marlena seperti itu. Makanya di buletin ini kenapa mengambil tagline bisa Nama Pelantiasa Marlena. dan nama Marlena karena Iya. pengennya kita ibu-ibu di sini tuh super ala Madura. Iya, betul. Ini banyak betul, sekali ya Pak ya, Oke. dari masing-masing kita sebenarnya punya beberapa macam visual. Kalau Mbak Iya. Dian ini memvisualkan Marlena sebagai sosok wanita Sosok. yang kuat gitu ya Pak ya, super. Ada juga anggota lain yang bahkan memvisualkan Marlena ini seperti Mbok Baria gitu. Karena kita Wanita kan biasa. nggak punya gambaran. Iya. Apakah Marlena ini benar-benar ada, nyata atau hanya simbolis aja gitu? Ya, baik. Berkaitan dengan Marlena, ini tidak lepas dari Sakera, Sakera, ya. betul. Karena istrinya. Jadi karena istrinya. Mohon maaf Bapak, istri pertama, kedua, ketiga. Ya itu belum saya telusuri ya. Arkisa ini menurut cerita memang Sakera dan Marlena ini kan asli Madura, Pamekasan ya. Bukan Pamekasan Bengkala, ya, Pak, ya? Pamekasan. Jadi asli Pamekasan. Saya tahu ceritanya sekilas, saya telusuri memang tidak lengkap sumber-sumbernya. Terus saya itu dulu pernah wawancara dengan tokoh-tokoh Madura yang sesepuh menjelaskan sampai yang kayak Lesap itu yang orangnya kuat ya. Iya, iya. Terus dia itu bisa Sangar gitu rapuh orangnya. gara-gara rambutnya dicukur itu oleh perempuan lalu dia tumbang begitu ya. Jadi Marlena ini memang tidak salah apa yang dikatakan Mbaknya tadi, sosok yang cantik, yang seksi lah begitu, dengan bajunya itu gitu ya, dengan
bajunya yang diinterpretasikan Iya, itu. merah gitu ya, Pak ya. Karena mengapa? Karena Marlena itu sosok dulu yang luar biasa kalau dibandingkan dengan artis orang yang sekarang gitu ya, asli Madura lagi. Tidak ada apa itu namanya interpretasi lain, baju yang dipakai seperti itu tuh diberi nama yang lain begitu, nggak ada. Jadi yang top itu memang Marlena dulu. Hanya, mohon maaf ya, Shakira ini punya ponakan Brudin namanya. Shakira pernah ditahan, entah Itu masalah karena apa masalah pembunuhan, dia kan agak beringas ya. Iya. Ditahan, di belakang itu si istrinya, si Marlena itu diganggu Brudin ponakannya. Ponakannya. Karena diganggu Brudin, maka keluarlah Shakira itu dari tahanan lalu membunuh Brudin. Makanya di Madura itu angoan potiang Mata. mata katempeng pote Tola. harga diri. Harga diri. Harga Jadi diri kalau- yang lebih dijunjung. Harga diri. Jadi kalau mengganggu istrinya orang di Madura ya pasti Carok. taruhannya nyapa. Apa nyawa gitu ya. Nyawa melayang. Sehingga ada ungkapan kalau punya utang nyawa dibayar. Nyawa, betul. Orang Madura itu, Ibu, Bapak, pemirsa, kalau carok biasanya masalah kebengan, istilah bahasa Maduranya kalau perempuan itu kebengan. Itu setelah dibunuh, baju yang meninggal itu biasanya diamankan, diabadikan. Darahnya tidak dicuci, diabadikan, dan kuburannya disemayamkan, dikuburkan dekat rumahnya. Nggak jauh di pemakaman umum, enggak. Kalau dulu Ini yang dibunuh begitu, Pak. yang dibunuh. Ini masih ada sampai sekarang, Pak? Ya kalau tradisi di desa ada, di Bucur itu ada. Nah terus nanti kalau sudah anaknya dewasa SMA, itu tinggal menunjukkan, Con, bapakmu dibunuh orang yang duduk di kafe itu atau di warung itu. Ini bukti bajunya masih ada darahnya. Jadi utang nyawa dibayar, Nyawa. balas dendamlah anak itu untuk menebus nyawa bapaknya dulu yang mati. Jadi pada posisi salah atau benar orang Madura begitu. Padahal kalau mengganggu istrinya orang itu salah. Sangat. Maka pelabelannya itu kebengan. Kalau kebengan itu masalah perempuan gitu ya. Ini istri orang, bukan status, mohon maaf ya, bukan istilah janda, saya tidak tahu. Pokoknya ganggu istri yang Istri orang. orang. Maka harga diri akan tumbang dengan awan pote mata ketempeng. Pote tolang. Itu Iya. mulai dulu begitu. Jadi kembali ke Marlena, sosok begini ya. Sebenarnya pakaian adat yang umum di Madura yang diinterpretasikan ke Marlena itu, yang dikomparasikan perempuan yang disebut Marlena ya pakai baju itu, sehingga pelabelannya ya Marlena begitu. Padahal kalau kita telisik struktur baju orang Madura adat kuno, sekarang itu sudah mengalami transformasi, bergeser ya. Betul. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Mengapa pakaian adat Madura itu sampernya, Samper. ya? Senjengnya itu kok nyeceng? Itu orang Madura yang sering terjun ke sawah. Karena pakaian orang Madura perempuan itu dan laki-laki itu bedanya satu. Pakaian orang Bungkalate, orang Keni, Bangsawan. priai, parjeji, dan bangsawan itu beda. Jadi ada semacam Kelas-kelasnya. undakannya gitu ya. Undakannya. Enggak hanya bahasa ya kan, ada Ya. bahasa Enggi Punten, Kalau bahasa Enggi- itu dari kekeratonan, pasti bajunya itu bangsawan. Betul. Maka atasnya beskap hitam, bawahnya sarung biasanya yang sering dipakai itu sekar jagat. Itu satu setel. Kalau odengnya Odeng. itu sekar jagat, maka sarung atau senjengnya itu sekar jagat juga. Sekarjaga. Senada gitu ya, Pak. ya. Dan perempuan Madura itu suka warna merah. Merah. Merah, Hijau. biru, kuning. Hijau apa biru, hijau. Bapak? Warna yang terang ya, Pak, Kalau ya. kalau di Madura itu Soalnya Madura nggak bisa bedakan betul. biru deh. Kalau Madura itu biru, hijaunya itu biru. Biru. Tapi kacang hijau tetap loh, kacang hijau. Iya, ada mungkin. Misalnya ya, mengapa orang Madura suka merah? Ini karena kita Indonesia Raya ya. Berani. Merah itu berani. Mengapa biru yang disebut hijau tadi itu? Hijau. Mengapa biru? Karena biru itu sebagai representasi seorang Madura itu adalah masyarakat maritim, pelaut. Jadi Madura itu awalnya memang pulau maritim. Hasil riset atau penelitian dosen Unisa itu 1000 lebih tipe perahu Madura itu mencerminkan bahwa Madura itu awalnya masyarakat maritim.
dikelilingi sejarah, laut. sejarah ditemukannya Pulau Madura itu kan dilihat dari daerah Bondowoso atau Situbondo, ada 2 gunung di sini. Di bawahnya itu laut, ada 2 gunung, yaitu Gunung Kikir ya. dan Gunung Pacudan. Dan di Sumeneb. Di Sumeneb ya. Iya. Ya itu ya. Oh itu Madura itu penuh dengan batu, laut, itu maritim. Mengalami transformasi sehingga muncullah agraris. Ada petani tembakau, ada petani padi, ada petani garam. Jadi dua mata pencaharian dari maritim ke agraris itu sama-sama dipunyai oleh orang Madura. Awalnya maritim, awalnya Madura itu asli maritim, karena ini dikelilingi oleh lautan, gitu ya. Ya kembali ke Marlena, mohon maaf, ini harus diekspos kan ya. Betul Bapak. Memang setiap manusia itu punya stereotip negatif. Selain Marlena punya kelebihan aduhai, ya, seksi, cocok dengan bajunya itu, sehingga direpresentasikan bahwa baju adat Madura itu disebut baju Madura Marlena. Karena sosok yang memakai itu. Marlena ini ganggu Brudin. Jadi Marlena yang diganggu Brudin? Bukan Brudin. Marlenanya ganggu Brudin. Oh, Marlena yang mengganggu. Wah, kita terkejut. Ya, bukan Brudinnya ganggu Marlena. Mohon Ini maaf. pada saat posisi Sakera lagi Ditahan. ada di Ditahan. penjara begitu Penjara, ya. ya mungkin karena kasus membunuh apa itu. Marah kan orang Madura kan? Nah, entah itu yang salah istrinya sendiri atau orang lain, pasti dia angkat celurit. Nah, celurit itu yang dibawa langsung dia membunuh Brudin. Gitu ya. Nah, jadi celurit itu biasanya oleh orang Madura selain pakai pesak gombor ya. Jadi saya deskripsikan dari atas dulu. Odeng. Yang saya kira ya. Iya. Yang saya kira dari odeng itu ada 3. Ada odeng tongkosan. Saya lupa enggak bawa contohnya. Ada odeng santapan, ada odeng pereten. Itu juga ada kelasnya sendiri nggak? Ada kelasnya. Yang santapan itu dipakai oleh orang kuno dulu, petani yang agak begini ke bawah. Yang tongkere itu, Maya, tongkere gitu ya. Itu dipakai oleh rakyat biasa, rakyat keni. Jelata. Nah, yang pakai gombor odengnya itu bolong di atas. Yang kalau tua ininya ditaruh ke bawah, kalau ke atas. muda ke atas gitu ya. Itu menandakan kalau tua sudah rapuh Pak, Abu, ke bawah Sudah begitu turun ya. mesin begitu. Turun mesin, sudah agak semangat lagi. Kalau yang masih muda ke atas, tanda simbolnya itu loh ke atas. Iya. Yang agak runcing itu tongkere. Terus yang tongkosen itu yang seperti yang dipakai bangsawan. Tertutup begini. Kalau muda itu touchernya ke atas, kalau tua ke bawah ini lagi. Sama ya, rundung ke ke bawah gitu ya, menot gitu ya. Itu ada filosofinya. Bajunya hitam, terus ada rantai, kadang-kadang ada tulang apa di situ, keemas-emasan, taruh di sini sebagai simbol. Nah, di sini leher ini model Cina atau pecenaan. Karena dulu jualan kelontong yang masuk itu kan Cina pakai baju putih tanpa kerah Bu. Pak orang Madura ditambah warna merah. Sehingga menjadi merah putih begitu ya. Sampai baju koko juga itu dari Cina. Jadi diadopsi oleh orang Muslim dijadikan baju koko gitu ya. Jadi orang Cina itu membawa keberkahan juga. Selain oleh orang Indonesia dianggap apa ya namanya ya. Wah, itu menguasai segi ekonomi. Memang betul kan ada. Makanya ada jargon begini. Orang Cina ke Indonesia cari uang. Orang Arab cari makan. Orang Indonesia, orang Madura cari kerja. Jadi hanya dapat pekerjaan tok, nggak dapat uang, begitu ya. Orang Cina penampilannya sederhana. Maaf ini deskripsi aja ya. Orang Cina sederhana tapi uangnya banyak. Pakai celana pendek, kaosnya kaos putih, oblong. Sandal jepit Gitu ya. Itu ATM-nya full gitu. Uangnya tidak berseri. Mohon maaf, kalau orang Arab itu cari makan maksudnya begini. Orang Arab itu memang temperamennya tinggi, Ibu. Kalau dari segi kita membaca itu semangatnya luar biasa. Pola makannya itu yang hangat-hangat memang. Makanya meskipun di Arab Saudi itu guli kambing ya, 1 kambing berdua kadang-kadang begitu. Beda dengan kita gitu. Hanya mencari pekerjaan saja.
Ya, nggak digaji penting bekerja. Gitu. Bekerja. Sehingga kalau ke Malaysia nggak digaji karena niatnya dalam artinya mencari pekerjaan gitu ya. Oke, baik, itu ada tongkere, ada tongkosan gitu ya, odeng itu. Kalau orang bangsawan pakai tongkosan yang ada tutupnya, dan setiap kabupaten itu motifnya beda-beda. Bangkalan itu agak lancip ke sini. Nah, pakai bangsawan dan pegang keris. Jadi keris bukan ditaruh di sini, dipegang. Dipegang. Ya, model apa itu senjengnya itu, sampernya itu biasanya sekar jagat warnanya. Agak tua kecoklat-coklatan kalau tua, kalau yang pakai muda agak muda warnanya ngejreng begitu ya. Selain itu juga kita membaca karakteristik baju yang disandingkan Marlena dan Sakera. Sakera itu pakai tongkere, ada lubangnya di sini ya. Di kanan itu pegang celurit. Ya. betul. Kalau berpapasan dengan orang, celuritnya digeser ke tangan kiri. Itu dulu begitu. Kalau nggak digeser, dia nantang caro. Oh, kalau ada misalkan tetap simbolnya. ada di Di kanan, itu berarti nantangin ya, gitu Pak ya? nantang dia, jago. Oke. Mau cari musuh, tapi diambil. Kalau berpapasan dengan orang, celurit Geser. dipegang tangan kiri. Oke. Kalau bertamu ke orang, itu celuritnya ditaruh di depan pintu. Karena kalau tidak ditaruh, itu biasanya berbuat jahat. Nah, begitu ya. Ini sangat identik dengan istilah tanian lancip. Tanian. Perlu dimasukkan di majalah Marlena nanti bagaimana sketsa tanian lancip. Itu pernah saya teliti, Bu, saudara-saudara. Selain itu juga, jadi mengambil intisari nilai-nilai pada Marlena, jangan mengambil sisi negatifnya. Dia punya sisi positif. Aura positif itu adalah aura kecantikan, kepantasan. Karena apa? Orang Madura, khususnya perempuan, itu selalu dikonotasikan dengan alam dan benda. Iya. Ya, kecantikannya. Saya beri contoh. Pajelena, Netar kalena. Netar kalena, Palembaya, meltas Meltas pancelin. pancelin. Pancelin itu rotan, maka diinterpretasikan kepada benda, gitu ya. Netar kalena itu benda juga, musik. Ya bagaimana jalannya manten? Melenggak. Nah, begitu ya. Meskipun nggak ada pinggulnya, ya pura-pura melenggak-melenggok begitu ya. Iya. Sampai sekarang saya belum tahu fotonya Marlena seperti apa. Itu hidup di Pamekasan sekitar tahun berapa Pak? Barangkali ada informasinya. Ya, itu jejaknya saya belum, mungkin sebelum Masehi ya. Karena Sebelum apa? Masehi. Saya belum membaca sumber gitu ya. Sumber pasti kerajaan kita itu kan abad ke-15 gitu ya. Ronggo Sukowati. Itu abad ke-15. Dan itu pun ada kronologis storyline-nya. Ronggo Sukowati itu dari perpindahan keraton Mandilaras gitu ya. Sehingga mengapa kok diberi nama Pamelingan? Pamelingan. Meling itu nakal bukan ya. Ling itu iling, ingat. kepada yang maha kuasa gitu ya. Bukan meleng nakal, bukan. Tapi bukan ada namanya ratu gitu. Ratu Pamelingan. Memang ada Ada namanya gitu ya, simbol. gitu Oh, ada. ada. Terus selanjutnya terkait Marlena ya, saya komparasikan dengan Sakera tadi itu. Yang dipakai Marlena, mohon maaf ya, ini kan harus ditelisik. Senjengnya, sampernya itu merah. Tadi sudah dikatakan kalau merah itu berani, bahwa kita negara kesatuan RI merah putih begitu ya. Sang Saka merah putih. Jadi orang Madura itu pasti bajunya kontras dengan merah gitu ya. Semua batik-batik itu pasti muncul warna merah. Nggak mungkin. Itu motif orang Madura. Biru karena pelaut, yang kuning ini biasanya sangat erat dengan ikatan kekeluargaan. Jadi kalau warna kuning ini erat dengan kekeluargaan. Yang hijau ini biasanya orang yang suka dengan alam sekitar. Makanya bagaimana Indonesia hijau ke depan itu suka alam yang indah begitu ya, alam sekitar. Nah, terus bajunya Marlena begitu ya. Merah. Kainnya seperti kain apa itu? Brokat, betul. Memang itunya ceking begini ke bawah agak lebar begitu ya. Namun mohon maaf ya, karena di Pamekasan itu gerbang salam itu memang mengalami transformasi. Cara menyesuaikan gitu Pak. Kalau meniru Marlena asli itu ya. Pati nggak bahaya gitu ya. Nggak bahaya Pak. Saya coba seperti ini. Seperti ini. Dress body tuh. Ada binggelnya itu di sini dan kakinya. Gitu ya. Kaki. Dan gelang kaki. juga
pakai apa itu konde. Konde. Nah, di Enggak. konde itu nanti diberi kerudung gitu ya. Nah, yang bangsawan begitu. Kalau kita kembali ke masyarakat Madura asli yang turun ke sawah itu pakai segini sejennya, ya, yang hanya pakai begini tanpa kerudung, itu masyarakat Madura yang diinterpretasikan ke sawah, gitu ya. Bukan baju yang resmi seperti dipakai event-event resmi begitu. Jadi itu bedanya. Yang dimaksud Marlena itu ada transformasi sekarang bentuk kerudung. Nah, bentuk kerudung di sini ada bungkor nongep sanggul ya. Bungkor nongep sanggul yang begini itu kalau kembali begitu. Tapi kalau di Pamekasan kan harus pakai kerudung, harus tertutup. Maka kita ikuti aturan yang berlaku. Makanya boleh mengikuti apa itu potret Marlena, tetapi tidak semuanya karena bertentangan dengan konteks kabupaten gitu ya. Di Gerbang Salam. Masa kita pakai, mohon maaf ya, yang Semacam disebut kemben gitu, Pak, ya? kotang itu lebar Bu, begini. Iya. Terus ada talinya, lebar ini. Iya. Jadi saya kira kotanya orang Madura memang lebar-lebar segini. Maaf bukan kemben ya kalau orangnya bukan itu. Tapi di desa masih ada tuh Bapak. Ada. Emak-emak sekarang Betul. masih pakai. Ada dong, cuma kan kita nggak mungkin ke Mengapa kantor kok pakai baju di seperti desa itu, oh itu pornografi. Bukan, itu memang baju kuno begitu Bu. Mohon maaf Bu ya, saya kalau pergi ke daerah pelosok sana, Pangerem, Vulgar banget. Bujur Barat. Tapi yang pakai yang tua-tua Bu, usia 55 ke atas. Kalau 30, 25 pakai itu ya gimana Pak? Dicoret dari kakak. Bahaya. Bahaya Mohon maaf, gitu Pak. ya. Biar saya Nggih. tunjukkan. Ya baik, seperti ini ya ibu-ibu yang asli Ya. gitu ya, seperti ini. Seksi. Nih ya, bisa kan kelihatan ya. Jadi ini masa ke masa mengalami transformasi juga Pak ya. Transformasi, Mengikuti pakai kerudungnya di sekarang kan perubahan. sudah harus begini gitu ya. Jadi kondenya itu tidak kelihatan. Gitu. Ya untuk sanggul sendiri ini apakah ada tingkatan juga seperti sakera odengnya atau Ya semuanya itu sama? itu masyarakat biasa yang pakai sanggul pukor nongep begitu, pukor nongep gitu ya. Ya kalau yang ke keratonan biasanya seperti di Jawa itu sanggulnya apa namanya itu? Kayak Kartini ya. Kartini. Sanggul apa namanya Hmm. modelnya? Aku nggak tahu. Jadi kalau secara nasional itu RA Kartini, Madura punya Marlena. Marlena. Makanya saya apresiasi ada buletin Marlena. Ini mengangkat apa namanya label perempuan yang punya apa itu Kecantikan. busana Gitu, yang Pak ya. yang Punya elok gitu ya. icon sendiri gitu ya. Bagus, Bapak saya bilang tepuk Baik, tangan Pak. untuk ini luar biasa ya. Ini kembali lagi ke Marlena. Selain kecantikan dan kepantasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sesosok Marlena ini punya kelebihan seperti keberanian yang kuat? Ya, keberanian yang kuat dia, kerja keras ya. Mohon maaf ya, ada yang lupa ini. Perempuan tempo dulu nggak pakai sandal. Jadi kalau sudah pakai baju ini nggak pakai sandal, bingelnya itu Gede, besar. gede, kuningan. Bagi orang kaya ya biasanya pakai dinar ya, kuningan emas. Tapi bagi orang biasa kadang-kadang kawat di kuningan itu. Jadi di gelang kaki itu dan tidak pakai sandal. Sekarang bertransformasi sudah pakai sandal seperti sandal ban itu. Ya kalau ke kantor pakai sandal ban nggak elok juga gitu ya. Apalagi sampai nyeker ya Pak. Sampai mikir gitu ya. Karena perempuan Madura dulu Mbak, ciri-cirinya itu kekar, hitam, Elek sekali. gitu ya. Kaki Karena pecah-pecah. hidup di tanah yang gersang Nggih. gitu. Ya pekerjaannya hanya menghancurkan batu misalnya. Kaki pecah-pecah juga Kaki pecah-pecah Sampai begitu. sekarang tuh Oh, kayaknya. sekarang ini wah sudah luar biasa transformasinya ini. Sudah glowing gitu ya. Glowing gitu ya. Kalau dulu itu waduh. Jadi aura-aura kusut itu nampak gitu ya. Tapi Tapi Makanya- semangatnya ya pekerja keras juga. Ya, tapi pekerja keras. di luar sana di daerah yang masih pedesaan gitu ya Bapak, masih juga ada wanita-wanita yang masih nyunggi batu itu Ya, wanita itu. loh. Wanita itu. Jangan salah wanita. Betul. Iya, iya. Pekerja-pekerja garam tuh juga kebanyakan wanita yang gaya Betul. buat dorong-dorong. Ya itu semangat Marlena kali ya yang terbawa sampai sekarang. Mungkin gitu, besok-besok Pak. kita perlu ambil potretnya. Iya. Baik, Pak saya pernah Iya. membaca ini semacam anekdot begitu ya. Ini seputar Marlena juga diibaratkan juga seperti perempuan Madura. Ini katanya kalau perempuan Madura ini kan hanya
terpacu kalau perempuan Madura hanya ahli dalam urusan ranjang. Diibaratkan jika ada gelas dan sendok, perempuan Madura bikin kopi nih ya, itu bukan gelasnya yang mengaduk, tapi gelasnya yang berputar. Ini Pak Hafid sendiri memandang stigma perempuan Madura yang hanya pandai di ranjang ini seperti apa? Baru tahu Ya, saya. baik, memang sering menjadi potret Madura itu terkenal jamunya ya. Jamunya itu yang dimaksud mungkin karena efek dari jamu itu bukan efek samping ya. Tapi konotasinya Jadi tetap jelek itu. orang jelek gitu ya. Jadi Iya. orang jual jamu itu saya pernah, kalau ke bapak-bapak ini ada efek sampingnya? Gak ada efek sampingnya Pak, ini ada efek ke depan katanya. Kalau yang ibu-ibu ini nggak ada efeknya Pak, tapi ngefek kan. Begitu. Ngefek. Jadi orang Madura itu kalau di warung-warung jual kopi bukan sendoknya yang goyang, tapi pinggulnya, pinggul dan gelasnya. Nah itu dikonotasikan betapa dahsyatnya begitu ya. Kalau tadi mbaknya mengatakan soal bagaimana potret perempuan di ranjang gitu ya. Jadi perempuan itu meskipun dijargonkan di dapur, di kasur, di sumur, untuk orang Madura itu kalau tadi dipotretkan memang terkenal jamunya gitu ya. Sehingga efeknya ke sana gitu ya. Karena keganasan bekerja keras gitu ya, pantang menyerah, sampai kemana-mana memang perempuan Madura itu luar biasa, nggak pernah malu jualan apa, gitu, nggak pernah malu, Betul. nggak pernah putus asa, jualan gorengan nggak laku terus jualan gitu ya, sampai di depannya pom bensin jual bensin eceran gitu. Orang Madura itu kan nggak takut rugi, semuanya pasrah kepada yang di atas. Nggak patah semangat Nggak gitu patah Pak ya. semangat. Jadi definisinya kalau saya jual bensin eceran depan pom bensin, ya mungkin rezeki saya hanya menunggu orang yang kehabisan bensin dan pos stoknya habis. Betul. Jam 12 malam tutup pom, saya buka sampai pagi 24 jam. 24 jam. Jadi itu orang Madura. Iya. Tetapi stigma ini Mbak terkait carok, meskipun ini sebuah tradisi yang dianggap jelek, tapi dalam agama itu kan kita harus melawan kalau harga diri kita dicemooh. Betul. Ya, agama kita dan keluarga kita. Betul, betul. Itu harus kita lawan. Cuma mungkin Nah, caranya. caranya beda menjadi tradisi seperti itu ya. Untuk menghilangkan itu sulit, Iya. gitu ya. Tapi yang perlu diteladani memang kegigihannya orang Madura ya. Makanya perempuan Madura itu pantang menyerah ya. Beda ya, perempuan yang ada di perkotaan dengan pesisir pegunungan beda. Cara bicaranya itu pasti lebih keras di pesisir. Pesisir. Faktor apa? Satu, angin kencang. Nah, jadi kalau nggak keras nggak bisa. Nggak dengar. Bukan kekerasan orang Madura dari bicaranya, memang nada itu kalau Harus- nggak tinggi nggak bisa. Harus keras. Harus keras. Mengapa? Tapi keras akeres, berwibawa. Orang Madura itu berwibawa. Keras itu akeres, artinya keras itu ada pamornya, berwibawa ya. Betul, betul. Selain itu juga wajarlah kalau orang Madura dikatakan keras tapi akeres. Kita itu kalau banyak konsumsi garam secara medis, kita kan temperamen, gitu ya. Nah, Beludruk. makanya orang Madura suka yang asin-asin Asin. daripada yang hambar-hambar. Kalau di Jawa pasti suka hambar-hambar Bu ya. Iya. Manis. Nggak mungkin. Ya itu inilah bedanya mengapa orang Madura suka ngegas gitu ya. Mungkin faktor Terlalu banyak konsumsi garam. Makanya orang Madura cewek itu mesti kalau orang Jawa bilang, "Oh, orang Madura sedek." Nah, Iya kan, ya? betul. Sedek karena garam Ya. itu tadi mungkin pengaruh ya. Pak. Betul. Betul ya. Baik, itu orang Madura. Satu, selain pemberani, ulet bekerja keras, pantang menyerah, dan tidak takut mati, hanya takut lapar Bu. Biasanya orang Madura tidak takut mati, hanya takut lapar. Saya beri contoh ya. Kalau ada kondangan, nasinya telat, itu rame. Mana ini kok belum datang gitu ya? Nggak takut mati orang Madura itu. Wah, nggak punya surat-surat, berangkat ke Malaysia nyampe. Jadi betul. Ditangkap polis, dibuang ke lautan, nyampe ke sini. Nggak pernah menyerah, ya. Makanya di Jakarta itu yang terkenal orang Madura kan jual besi tua. Betul. Itu meskipun berat, tapi luar biasa kalau untung. Ya, selain besi tua itu sekarang yang lagi menjamur warung kiamat tuh Pak. Kayak apa itu? Warung Madura yang buka 24 jam. 24 Oh, jam. iya. Tutup hanya pada saat kiamat katanya. Iya, itu. Memang begitu orang Madura itu. Nggak mau. Tapi kalau sudah kenal orang Madura itu melebihi saudara. Betul.
Tretan TB. Betul, istilah tretan TB ya seperti itu. Satu darah gitu ya. Tretan TB, setong dere Setong maksudnya dere. satu-satu keturunan orang Madura asli. Orang Bungkalaten itu orang Keni begitu. Beda dengan orang bangsawan yang sudah masuk dalam slot Raden, Roro Betul, gitu ya. betul. Ya itu potret orang Madura gitu. Baik. Satu yang paling dominan. Dikatakan orang Madura itu satu beragama Islam. Pasti. Itu. Pasti. Jadi kalau urusan agama itu nomor satu. Makanya banyak pesantrennya. Makanya di Tanian Lanceng itu ada kobungnya, Betul. ada langgarnya. Ada langgar. Karena kalau nerima tamu itu jangan ke rumah dulu. Di kobung. Pasti di kobung dulu. Jadi kobung itu menerima tamu, tempat ngaji, tempat tidur, macam-macam orang Madura itu. Nyangkruk juga di Nah, situ. jadi kalau dulu nggak punya kobung atau langgar yang tua itu bagi orang Madura kurang bermakna. Makanya di sudut-sudut kalau di pedesaan pasti ada langgarnya, meskipun di dekatnya ada masjid, gitu ya. Di perkotaan itu langgarnya sudah di dalam rumah, menjadi Ya. tempat musola di rumah. Musola. Tapi kalau orang Madura asli dulu disebut kobung karena apa itu bukan dari permanen seperti ini ya, dari gedek gitu ya. Gedek gitu. Satu pintu dari timur, yang lain tutup. Jadi kalau orang berbuat jahat pasti ketemu. Pintunya satu. Nah, di depan itu ada pakai ben ya, bedekan deng gitu ya, ada depor gitu ya. Orang Madura itu yang paling berharga adalah memelihara sapi, Keben. ya. Itu pertama sapi. Sehingga mengapa ada kerapan sapi? Karena dulu untuk membajak sapi di daerah Buluto, di daerah Sumeneb itu, sehingga timbulnya kerapan sapi dari pembajakan itu. Sapi menggempur tanah gitu di tanah yang gersang, sehingga muncullah kerapan sapi gitu. Dan beda dengan sapi sono, itu kontes untuk sapi perempuan. Karena didandani supaya cantik, mana yang cepat kakinya itu dipreskan itu di pintu itu diam, tidak bergerak, langsung menginjak tangga kecil kayak kayu itu. Nah itu sapi sono. Siapa sapi yang cepat nyelono gitu ya, berdiri nggak diam, Ada ya. kakinya itu kan kalau sapi sono kan kecantikan ya Iya, sifatnya. iya. Kalau kerapan sapi kan kekerasan, Iya. bagaimana kenceng. Berpacu. Nah, berpacu. Makanya itu kesukaan laki-laki, perempuan suka sapi Sono. Iya. Gitu. Baik, barangkali ada pemirsa yang hadir di studio Tretan, ingin Tretan. bertanya seputar Tretan. Marlena. Ya, ini pertanyaan dari penonton yang hadir nih. Oh, oke. Ini ada yang bertanya seputar makamnya Marlena. Ini ada di lokasinya ada di mana ya, Pak ya? Ya, ini belum ketemu ya. Sampai sekarang di referensi itu saya lacak meskipun sesepuh juga. Karena ini mungkin sebelum Masehi, maka tidak terdetek gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang Sakera? Pangeran Gabung dengan Diponegoro Sakera itu, Bapak? Sakera itu di Probolinggo apa di oh nyampe ke Bukan di Probolinggo Madura ya? malah ya. bukan ya, Pasuruan gitu ya. Jadi sama dengan di Ponorogo ini kan makamnya di Sumeneb ya, nggak salah. Jadi di Pasuruan Pak ya, di Pasuruan Sakera. Kalau kayak Lesap ini daerah Bangkalan kalau nggak salah. Ya, yang Marlena ini saya belum tahu ini, saya detek belum ada. Ya kalau pada abad ke-15 nampak di sini, Ronggo Sukowati di sini Pak ya. Terus Pangeran Nugroho di sini di belakang ini. Jadi nampak. Ini mungkin karena sebelum itu jejak tapak tilasnya belum ketemu begitu ya. Kemudian mungkin sumbernya karena- juga Sumbernya terbatas sekali ya, Pak ya? Terbatas sekali. Enggak dia mungkin karena orang biasa mungkin ya Pak ya. Ah. Jadi enggak kebaca juga, enggak seperti bangsawan lain kayak Betul. Ronggo Sukowati, Iya. kayak Lesap gitu. Dan ini karena bukan pahlawan nasional seperti R. Kartini ya, R. Ajeng itu, kan itu sudah jelas begitu ya, karena bersifatnya kedaerahan. Jadi yang laki-laki saja yang tatak yang dijadikan jargon orang Madura, Sakera itu ganas, berani begitu ya, pasti berkumis begitu. Jadi pasti pegang celurit itu yang memang kekuatannya Iya. luar biasa. Baik Pak, kemudian tadi kan kita berhenti di ketika Sakera membunuh Brodin. Ya? Brodin. Itu akhirnya seperti apa? Apakah
Marlena juga ikut dihukum oleh Shakira atau seperti apa? Ya itu nampak tilasnya nggak nampak gitu. Oh, oke, karena keterbatasan historisnya, sumber ya, ya, Pak, ya. sumber. Nggak Oke. nampak apakah dibunuh juga, apa meninggal dengan sendirinya. Kok tiba-tiba yang Shakira itu dikubur di Pasuruan, apakah karena mati di penjara itu saya membrowsingnya belum nampak gitu. Oke. Jadi yang jelas Marlena yang kita kenal ini sama kan Pak ya, seperti Marlena yang ada di Bangkalan, Sumeneb, Sampang itu sama, satu orang. Ya satu orang gitu ya, satu memang asli Pamekasan gitu. Hanya mungkin gini, mungkin ya kalau bisa saya ambil kesimpulan kenapa harus ada sosok Marlena, karena sosok Shakira sudah ada sebagai laki-lakinya. wujudnya Nah, ada, ya. untuk perempuannya mungkin siapa? Ya Marlena itu tadi. Mungkin tidak ada sosok lain, mungkin gimana Pak? Tidak ada sosok lain, memang Harus mengambil yang Marlena ya, gitu. dipotretkan ini menjadi rujukan di Pamekasan itu gitu ya. Berarti di Jadi, daerah lain Sumeneb, Sampang tidak ada Marlena 1, 2, 3, nggak ada gitu ya. Hanya di Dan Pamekasan aja. pakaian yang dipakai ya itu gitu, motifnya begitu. Gitu. Perkara ada transformasi kerudungnya rapat, terus sampernya, terus sekarang kan sencernya itu motif kainnya bermacam-macam sekarang Betul, itu. betul. Ada yang dibordir, ada yang tidak gitu ya. Itu hasil transformasi saja, perkembangan zaman. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi Belum. Ibu-ibu? Bapak bisa menggambarkan tadi 5 kata untuk Marlena apa? 5 kata yang baik ya. Ya. Nah, tentu. 5 kata untuk Marlena itu adalah ulet orangnya, terus selain pantang menyerah, dia cantik begitu ya, bisa dipotretkan orang Madura yang sangat unggul waktu itu. 3 sudah ya? 3. Ya, urusan jujur saya belum tahu ini, belum jauh. Mungkin ini juga harus terungkap tidak setianya itu, tidak mengapa kok selingkuh sama Brutin begitu alasannya. Iya. Apa karena merana lama, katanya mbaknya lama nggak Karena diranjang gitu ya, repot itu. Masih belum ketahuan tuh Belum alasannya ketahuan. ya. Mungkin hanya 3 dulu lah gitu. Tapi yang Baik. jelas cantik ya. Cantik gitu ya. Cantik. Kalau nggak cantik Pekerja nggak mungkin keras. dijadikan pelabelan. Betul. Iya. Pelabelan. Oke, ada lagi Ibu-ibu? Monggo satu pertanyaan lagi boleh, masih bisa. Iya. Oke, cukup baik. Ya. Pak, mungkin ada pesan Pesan dari ya. Pak Hafid terutama untuk penonton ini, baik yang Nah. ada di studio maupun yang menonton di rumah, ini untuk menambah wawasan kita terhadap budaya Madura atau Iya. kecintaan kita juga. Ya. Baik, sebuah pesan satu, secara spiritual orang Madura itu tetap bersikukuh menjadi Islam ongku. Islam ongku gitu ya. Karena ada cerita keraton Islam Onggu gitu, ada itu ya. Islam Islam Onggu. Onggu. Yang kedua, melestarikan budaya-budaya Madura yang tidak bertentangan dengan agama. Betul. Kalau budaya bertentangan dengan agama, ya jangan dilestarikan lah, gitu ya. Yang ketiga, masyarakat Madura itu tetap melestarikan warisan tradisi lokal yang dianggap baik menurut masyarakat sekarang untuk pemertahanan NKRI Indonesia Raya ini. Yang keempat, ya gunakan bahasa yang baik dan benar, gitu ya, sesuai konteks kemaduraannya. Karena urusan tengka itu pasti potretnya bagaimana seorang itu berbicara dengan santun, Betul. menggunakan bahasa Madura yang halus, kepada siapa, di mana tempatnya, kapan waktunya, apa yang dibicarakan, itu yang penting ya. Yang tua ke yang muda menghargai, yang muda ke yang tua menghormati. Iya. Itu sebuah warisan orang Madura yang takdim, sehingga ada ungkapan bepak bebu guru rato. Ya, takdim kepada bapak, ibu, guru, baik guru atau dosen. Rato itu pemerintahan, baik kepada bupati, kepada presiden atau kepada gubernur, wali kota, itu rato begitu ya. Jadi bapak, ibu, guru atau dosen rato. Rato itu zaman kerajaan ya seperti bupati, gubernur begitu. Itu harus patuh takdim begitu ya. Tidak ada mantan guru gitu, tidak ada itu. Apalagi bekas guru tidak ada. Pasti dia guru saya juga dulu. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa nilai-nilai religius di Madura itu sangat kuat karena pesantrennya itu paling banyak di Madura.
dan mari kita jaga iklim itu supaya abadi gitu ya, kepada anak cucu kita. Bagaimana untuk mempelajarinya ke depan, mempertahankan kearifan lokal Madura. Itu Mbak. Baik Pak Hafid, terima Iya. kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Kemudian terima kasih kehadirannya ke Pojurkes 811 milik UPT DWP UPT Ya. PPD Pamekasan. Ya, Semoga ini maaf ya. Ini tetap lanjutkan. Kalau boleh saya ngisi tapi berbahasa Madura gak apa-apa ya. boleh Pak. Yang penting Boleh tahu sama Madura. alamat surelnya saya kirim. Oke. Boleh. Gak apa-apa ya. Boleh Pak. Boleh. Mudah-mudahan terdetek karena ejanya ada capeng-capengnya. Nah, iya, ini masalah ejaan juga nanti kita akan konsultasi Ya, Pak ya. kalau nama orang Mbak itu jangan diberi tanda apostrof atau tanda bisa, jangan. Nama orang, nama kota gitu ya. Kalau nama benda boleh. Pereng itu ada talengnya. Tapi Marlena nggak usah dikasih strip Iya, begini. Nggak usah gitu ya. Jadi cukup tagline seperti kita ini. Cukup itu. Untuk tagline-nya ini ada yang perlu Buletin Dharma dikoreksi. Wanita. Yang Bisa, bisa polana polana biasa biasa. begitu Pak. Bisa. Polana Polana biasa. biasa. Nah, itu yang salah penulisan konsonan H. Itu nggak usah H. Bisa, Bisa. itu memang terjadi sinonimi ya. Bisa Indonesia, bisa Madura. Bisa Polana Itu H. biasa, itu ada Y-nya. Biasa. Biasa untuk yang ini Ada ada Y Y-nya. tapi tanpa H. Tanpa H, betul. Oke, yang bisa juga tanpa H. Ya. Polana tanpa Polana H juga. tanpa Pakai. H. Oke. Karena itu dialek ya. Kalau tulisan itu harus baku. Kalau lisan nggak apa-apa. Parao, kalambina, mateka nggak apa-apa. Karena ini Bisa, teks Polana tulisan biasa. tanpa H. Tanpa apostrof H. ya. Oke, baik Gitu. Pak. Polan. Biasa itu ada Y. Pelancar namanya itu. Oke, baik. Bias. Semoga ini ya Pak ya, lain kali kita Kalau bisa jargon ketemu lagi. buletin saya itu ngajum bengsah matombu besah. Itu jargon buletin kami Bu Pak Kematu. Ngajum bengsah matombu besah. Jadi kita itu ngajum nyoson ke atas, tak tokaran, kangkui menumbuhkan bahasa. Gitu ya. Itu jargon saya. Oke. Tapi ini menarik sudah. Bisa, polana, biasa. biasa. Gitu ya. Tanpa H loh Bisa ya. karena terbiasa. Oke. Memang harus pembiasaan sekarang ini. Iya. Iya. Kalau nggak pembiasaan Betul. nggak bisa. Oke. Info menarik Bapak, mungkin bisa jadi info buat kita di buletin. Info tari getak. Oh, tari getak ya. Sebelum kita berpamitan ini seputar tari getak yang kemarin Topeng infonya getak. udah menjadi warisan budaya tak benda dari Kemendikbudristek gitu Pak ya. Itu topeng getak bukan tari getak. Oh, beda ya Pak ya? Topeng getak. Ya, Berarti nggak pakai tari? Tari topeng Tari getak. topeng getak. Oke. Ada dua, ada tari topeng getak, ada topeng deleng. Gitu ya. Sama-sama Pamekasan? Ya nanti kalau mau diundang penarinya ada, sudah tahu apa yang dipakai gitu. Oh gitu Pak. Ada. Bisa kita langsung ke tempatnya Ke begitu tempat untuk saja. mengetahui. Soalnya ini ada di komunitas. Oh. Ya di Pakematu ada objek yang bisa topeng getak itu. Yang di Kangenan itu Yayasan apa itu Kelenengan juga punya penarinya. Jadi saya kira komunitas-komunitas tertentu yang punya penarinya gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti di event lain. Oke, baik. Kalau- Menarik sekali ya pembicaraan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tentunya untuk ngobrol lebih banyak lagi Pasti. seputar Madura. Boleh. Baik. Terima kasih Pak Hafid Oke, kehadirannya Mbak. ke Sama-sama. Pojurkes 811. Terima kasih. Iya. Sama Mbak. Demikian Tretan Pojurkes 811 DWP UPT PPD Pamekasan hadir ke ruang dengar Anda di edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menyerap informasi yang sudah disampaikan. Tentunya kita bisa semakin mencintai budaya Madura tentunya. Saya Kenny Kausarina pamit. Dan saya Dia pamit juga. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know